Xiaoyan telah berhasil menjadi juara pertama konferensi PIL. Dengan ini, Xiaoyan dan 9 orang lainnya berhak mencoba keberuntungan untuk menaklukkan api surgawi 3000 api yang membara. Zia mendatangi Xiaoyan untuk memberikan bantuan, karena hanya dengan segel nagalah, api surgawi 3000 api yang membara dapat ditaklukkan. Kemudian, tibalah hari penaklukan. 3000 api yang membara tersegel di wilayah khusus yang disebut wilayah bintang. 10 orang telah bersiap dan 1 orang tetua dari pagoda PIL akan mengawal. Singkatnya, Xiaoyan dan 9 orang lainnya telah memasuki wilayah bintang. Penatua pertama dari pagoda PIL bernama Qiuling, ia memimpin semua orang. Begitu masuk, Tetua Qiuling menjelaskan beberapa hal. Tetua Qiuling mengatakan kalau api surgawi 3000 api yang membara dikatakan abadi karena memiliki kekuatan bintang. Di wilayah bintang ini, 3000 api yang membara dapat mengendalikan kekuatan bintang dengan baik, tapi pada siang hari kekuatan bintang melemah. Jadi, waktu inilah yang terbaik untuk penaklukan. Kelompok Xiaoyan berjalan menuju 3000 api yang membara, semakin dekat semakin panas, hingga akhirnya Xiaoyan sampai dan melihat naga dengan tubuh yang besar dan panjang. Naga ini memiliki warna api hitam keunguan. Naga ini sedang dalam keadaan terikat segel. Tetua Qiuling lalu mengatakan bahwa mereka bisa mencobanya sekarang. Tetua Qiuling menegaskan bahwa taktik penaklukan harus digunakan selembut mungkin dan jangan sampai membangunkan api surgawi itu. Sebagai juara pertama, Xiaoyan menjadi orang pertama yang mencoba. Xiaoyan melakukan cara seperti yang diinstruksikan Tetua Qiuling. Cara ini simple, Xiaoyan hanya perlu memasukkan energi spiritualnya di dahi naga api tersebut. Jika naga api menerima, maka Xiaoyan akan menjadi tuannya. Xiaoyan mencoba meletakkan tangannya di dahi naga api, kemudian kesadaran Xiaoyan dialihkan ke sebuah tempat yang dimana ada naga kecil yang tertidur. Naga kecil ini harusnya adalah inti dari naga api 3000 api yang membara. Tapi kenyataan tidak semudah perkataan Tetua Qiuling. Begitu Xiaoyan mencoba menanamkan energi spiritualnya, mata naga ini terbuka. Ia sebenarnya tidak tertidur dan hanya membodohi orang lain. Kemudian dengan mata tertuju pada Xiaoyan, naga ini berbicara dan mengatai Xiaoyan bodoh. Kemudian naga itu mengusir kesadaran Xiaoyan hingga Xiaoyan terpukul mundur. Xiaoyan dianggap gagal kali ini. Orang kedua yang mencoba ialah Mugu Tua. Semua orang waspada ketika Mugu Tua mencoba, mereka takut Mugu Tua menggunakan trik licik dan memicu keributan. Tapi situasinya nampak baik, Mugu Tua gagal setelah melakukan percobaan dan dilanjutkan dengan orang lain. Semua orang telah mencoba, namun semuanya gagal. Qiuling memberikan instruksi agar mereka semua mundur, tapi seperti yang ditakutkan, Mugu Tua membuat keributan. Entah bagaimana Mugu Tua bisa memecahkan segel yang ada di kepala naga api itu, sehingga membuat naga api terbangunkan. Di sini cuma bangun ya guys, tidak lepas. Tapi dengan bangunnya naga api, ia pasti memberontak, hanya menunggu waktu hingga segel yang sebenarnya pecah. Kemudian dengan niat membunuh Tetua Qiuling menerjang ke arah Mugu Tua, dan terjadilah pertarungan sengit. Sedangkan Xiaoyan dan yang lainnya mencoba memecahkan manik-manik untuk memberitahu situasi yang terjadi di sini pada Suan Kongsi. Tapi rupanya Aula Jiwa tidak hanya mengirimkan Mugu Tua seorang diri, ada 2 orang lagi yang masuk 10 besar sebagai kaki tangan Aula Jiwa. 3 manik-manik yang dipegang Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen dihancurkan oleh kedua orang itu, hanya punya Xiaoyan yang tidak tersentuh. Xiaoyan pun dapat memecahkan manik-manik itu dan mengirim sinyal bahaya, tapi di luar wilayah bintang rupanya juga dalam keadaan kacau. 3 pemimpin besar pagoda PIL teralihkan, ketiga pemimpin ini mencoba mempertahankan wilayah bintang agar tidak hancur dan situasi menjadi lebih buruk. Sedangkan tetua lainnya mempertahankan kota PIL dari serangan orang-orang dari Aula Jiwa lainnya. Jadi situasi di sini bergantung kepada kelompok Xiaoyan. Kembali ke Xiaoyan, naga api yang mengamuk mencoba berbagai cara untuk melepaskan diri. Setelah bertahun-tahun tersegel, naga api ini rupanya telah memikirkan sebuah cara. Ia melepaskan api hitam yang dapat membakar segel di kepalanya. Meskipun teknik ini membuat kekuatan naga api melemah hingga setengahnya, tapi teknik ini membuahkan hasil yang diinginkan. Segel naga benar-benar dapat dihancurkan dan naga api 3000 api yang membara terbebas. Nah, di sini saja dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.